Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya yang saya hormati Pak Firman, Kepala BLA Kabupaten Wonosobo, ada Pak Kabid, Pak Fahmi, ada Pak Asmoro, narasumber. Dosen saya, Pak Guspul, yang selalu menginspirasi, dan saya itu paling tertantang itu kalau dapat tugas dari Pak Guspul ini sebenarnya. Untuk yang selanjutnya ada Bu Dr. Siti Zulaiha, itu dapat salam dari Ustadzah Endah di Al-Irsyad, Purwokerto. Kemudian ada Mas Umam juga. Terima kasih untuk malam hari ini. Nyambung tadi yang disampaikan Pak Asmoro bahwa Wonosobo itu seperti surga kecil, ceritanya begitu. Jadi kalau di kitab Ramayana, yang disampaikan pada pidato Bung Karno itu ada negeri namanya Uttarakuru. Uttarakuru itu utaranya negara Kurawa lah, ceritanya seperti itu. Ya, bisa jadi yang disebutkan di situ adalah Wonosobo, yaitu negeri yang memiliki panas tidak terlalu, dingin tidak terlalu, manis tidak terlalu, pahit tidak terlalu, semuanya ijo royo-royo kadya siniram Banyuwayu Suwindulawase itu bahasane Bung Karno ketika menyebutkan negeri Uttarakuru. Nah, di pandemi ini ada beberapa hal yang kemudian kita jalankan, seperti beberapa usaha di Kabupaten Wonosobo itu rata-rata turun di atas 50% sejak 3 bulan lalu. Nah, alhamdulillah dengan penanganan pencegahan dan penanggulangan yang baik dari tim gugus tugas COVID Kabupaten Wonosobo, akhirnya Wonosobo sekarang menjadi zona hijau dan masyarakat bisa menjalankan aktivitasnya kembali dengan new normal dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di sini kebetulan kami salah satu usaha yang terdampak di akhir bulan Mei, tapi sudah mulai bangkit lagi di awal bulan Juni, dan justru kami di usaha laundry salah satunya, itu justru kami sekarang masuk ke segmen corporate. Jadi kita mulai untuk menggarap laundry hotel. Ya, barangkali salah satu peluang ketika kemudian tadinya laundry hotel itu banyak yang ke luar kota, ketika kemudian kami bisa menyediakan jasa itu, justru kemudian laundry banyak yang laundry hotel bisa kita kerjakan, bisa kita handle. Nah, itu salah satunya. Kemudian berbicara tentang aktif dan produktif, kreatif di masa pandemi ini, barangkali saya share beberapa ide yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya. Terima kasih tadi dari Pak Asmoro, Pak Peda, dan pemerintah sudah luar biasa dalam menjalankan tugasnya, termasuk ketika ada rencana untuk memberikan subsidi bunga kepada pelaku UMKM, karena 97% tenaga kerja itu disumbang dari UMKM, sektor UMKM, 97%. Jadi sektor ini adalah sektor yang harus tetap hidup, dan nyata berkali-kali kita krisis ekonomi itu masih terselamatkan karena UMKM kita kuat. Nah, hari ini UMKM kita ini sampai terkena dampak, bahkan banyak yang tutup. Nah, ini menjadi perhatian bersama bahwa peran pemerintah termasuk stimulus-stimulus yang diberikan itu sangat menentukan ke depan arah ekonomi kita mau seperti apa. Nah, misalnya dengan skema subsidi bunga, ketika ada beberapa benturan
atau tumpang tindih regulasi antara daerah dan pusat, karena tidak boleh menerima dua fasilitas dari pemerintah, misalnya sudah menerima dari KUR dari pusat, maka di daerah sudah tidak bisa injek untuk ke situ misalnya dari sisi hukum. Maka bisa memberikan subsidi bunga kepada pelaku usaha yang belum mendapatkan fasilitas tersebut, misalnya untuk usaha-usaha baru. Nah, pemerintah bisa menempatkan dananya itu di bank milik pemerintah daerah sendiri, misalnya di BKK kah atau di Bank Wonosobo kah, dengan menempatkan katakanlah uang penyertaan senilai 10 miliar, katakan 10 miliar dengan rate bunga 7%, bunga deposito 7%, dan diperbankan misalnya di Bank Wonosobo atau BKK rate bunganya 15%, maka 7% itu bisa untuk memangkas rate bunga yang ada di perbankan tersebut. Termasuk perbankan tersebut juga bisa ikut menurunkan rate bunganya. Jadi uangnya tidak hilang karena dideposito di situ sebagai bentuk penyertaan modal pemerintah terhadap banknya sendiri, kemudian manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakatnya sendiri, dan jika ada keuntungan juga keuntungannya akan kembali ke penerimaan daerah dalam bentuk dividen. Jadi itu akan sangat membantu. Jadi misalnya rate bunga 15%, bunga dari deposito 7% bisa untuk memangkas semuanya, artinya tinggal 8% rate bunga yang ada, dan dari 8% itu bank milik pemerintah daerah juga bersedia menurunkan bunganya atau mensubsidi bunganya sebesar 2 atau 3%, sehingga rate bunga yang ada di masyarakat turun hanya 5%, 5-6%. Syukur bisa turun lagi. Nah, ini akan menjadi stimulan yang baik, bagus, mendidik, dan profesional karena menggunakan mekanisme yang ada di perbankan. Nah, itu salah satu stimulus yang barangkali bisa dilaksanakan oleh pemerintah dan stakeholder yang lainnya. Nah, misalnya untuk platform pinjaman maksimal katakanlah 25 juta. Boleh mengajukan atau mengambil fasilitas tersebut, namun demikian ada satu syarat yang harus dipenuhi ketika mengajukan fasilitas tersebut. Misalnya dengan menambah 1 atau 2 karyawan. 1 atau 2 karyawan dari 1 atau 2 karyawan dari usaha yang sudah ada. Sehingga akan tercipta lapangan kerja baru dengan pengajuan fasilitas tersebut. Nah, itu dari usulan kami dari HIPMI Wonosobo untuk terkait dengan kebijakan pemerintah. Nah, untuk ide usaha, teman-teman barangkali sudah sangat familiar dengan maraknya menjamurnya frozen food, termasuk paket makanan siap masak. Jadi bukan sekedar siap makan, kalau yang siap makan itu sudah biasa kita temui, tapi adalah paket makanan siap masak. Kemudian ada obat herbal, suplemen, vitamin. Nah, ada satu hal yang cukup penting ketika kita masuk ke era-era seperti ini. Contohnya, teman-teman bisa menjadi vendor untuk meeting-meeting online seperti yang kita laksanakan sekarang. Jadi kita bisa ambil Zoom atau Google Meet atau apapun yang berbayar, karena kalau Zoom ini hanya 40 menit kalau tidak salah yang free, dan untuk yang lebih dari 40 menit maka harus menggunakan yang premium. Nah, room-room seperti ini, fasilitas-fasilitas seperti ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman kreatif untuk menjadi vendor e-meeting istilahnya, memfasilitasi meeting-meeting seperti ini dengan membayar katakanlah untuk berlangganan premium 300.000. Maka kalau hanya sekali 2 kali saya menggunakan ini terlalu boros, tapi ketika ini bisa disewakan lagi, maka kita akan mendapatkan revenue dan kita lebih produktif tentunya. Nah, itu beberapa hal terkait bisnis peluang-peluang yang lain, dan kita juga masih memiliki beberapa
peluang usaha nanti lebih banyak ditanya jawab. Nah, ada satu hal penting lagi terkait dengan kebijakan pemerintah, misalnya konsep Jogo Tonggo, Jogo Tani yang sering disampaikan oleh Pak Asmoro, kemudian ada lagi satu namanya Jogo Pasar yang kita sampaikan. Ketika satu hal yang untuk menggabungkan tiga itu, ada formulasi khusus yang otomatis bisa berkaitan dengan tiga hal itu, yaitu menerapkan justip, jasa titip, justip pasar induk. Kalau justip itu biasa kita kenal kalau teman-teman kita ke luar negeri, ke luar kota, ataupun ke mall, ini satu hal yang sudah biasa, tapi kita bisa menggunakan justip pasar induk. Di mana ketika kita menerapkan justip pasar induk, misalnya teman-teman kreatif bisa, teman-teman muda dan siapapun, bisa posting-posting dagangan dari para pedagang di pasar induk Kabupaten Wonosobo. Nah, katakan satu orang khusus untuk sayur-sayuran, atau satu orang khusus untuk buah-buahan, satu orang khusus untuk lauk pauk, bumbu, dan sebagainya. Atau bisa kombinasi. Teman-teman tinggal modal HP, posting story WA, story Instagram, atau posting di Facebook, nanti akan ada demand atau permintaan, dan itu dibelikan di pasar induk. Nah, dari situ ketika teman-teman membantu penjualan di pasar induk, teman-teman bisa mendapatkan fee dari penjualan, atau istilahnya reseller dari pedagang-pedagang pasar induk. Beberapa manfaat, misalnya satu, ketika kita membeli sayur berarti sudah membantu petani sayur, kemudian pedagang sayur, kemudian kita juga mendapatkan fee dari transaksi itu atau mendapatkan keuntungan, kemudian mendapatkan hasil juga dari jasa antar, dan yang kelima, konsumen tetap bisa berada di rumah tapi kebutuhan sehari-harinya itu terpenuhi. Jadi sudah konsep Jogo Tani, Jogo Tonggo, Jogo Pasar. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, saya pikir ini satu konsep baru ketika ada reseller atau justip pasar induk. Nah, saya belum pernah melihat atau tahu tentang justip di pasar induk. Dan ini menjadi satu gerakan yang masif. Maka itu akan menggerakkan banyak sektor. Nah, mungkin itu Pak Firman dan para narasumber serta peserta semuanya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk di bidang ekonomi. Satu, belanja di warung tetangga atau pasar induk, kemudian beli produk lokal, dan beli produk UMKM. Nah, satu pesan yang biasa kita terima di dunia usaha, mereka yang bisa bertahan bukan siapa yang kuat, tapi yang bertahan adalah yang bisa beradaptasi. Kira-kira itu Pak Firman, matur nuwun atas waktunya. Nanti bisa disambung di tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.